Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fa'alaqa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sampai dengan di hari yang ke-13 Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wa hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah catat 13 hari Ramadan yang telah kita lalui sebagai amal yang berkualitas, yang Allah catat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, istrinya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa sebagai umatnya senantiasa mengikuti perjuangan beliau, senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, senantiasa melanjutkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kelak nanti di hari kiamat mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang kita cintai semua. Saudaraku, teman-temanku SMA 94 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini agak berbeda dengan puasa di Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena wabahnya COVID-19 ini yang menuntut kita untuk stay di rumah. Mungkin di antara sebagian kita sudah pada gatel, ingin keluar rumah, sudah pada gatel, ingin buka puasa bersama dengan teman-temannya, ngabuburit bahasa anak mudanya. Betul gak? Ya, betul kan? Nah, maka oleh karena itu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap di rumah. Jangan sampai ketika kita keluar rumah kita membawa penyakit yang dari luar ke dalam. Begitupun juga ketika kita ada di dalam keluar rumah kita membawa penyakit. Jangan sampai. Maka oleh karena itu bagian kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berada di dalam rumah. Hal ini menuntut kita untuk solidaritas kepada saudara-saudara kita, dan tidak menutup kemungkinan ketika ibadah kita lakukan di dalam rumah bersama keluarga tidak berkualitas, maka harus kebalik paradigmanya. Ketika kita berada di rumah, ketika kita bersama keluarga, maka pupuk keimanan, pupuk kebaikan sebanyak-banyaknya bersama keluarga. Gali potensi yang ada dimiliki bersama keluarga. Dan bisa digilir, misalnya sholat tarawihnya bergantian, seorang ayah nanti menjadi imam, kemudian yang hari kedua anaknya yang laki-laki, kemudian diganti lagi dengan yang lainnya, atau pamannya, kakeknya dan lainnya. Silakan kita beraktivitas ibadah sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan ini, hingga pada akhirnya tidak sedikit pun Ramadan yang kita lalui sia-sia. Semoga Allah menjadikan amaliyah Ramadan kita bermanfaat. Teman-temanku SMA 94 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika kondisi wabah Covid seperti ini, kita disuruh untuk solidaritas terhadap sesama muslim. Mungkin di antara teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita banyak yang masih belum merasakan makan, masih banyak yang kelaparan. Oleh karena itu kita senantiasa dituntut perannya peduli kepada saudara kita. Nah, maka tema pada hari ini adalah adab ukhuwah, nikmatnya ukhuwah dan adab-adabnya. Bagaimana? Karena ukhuwah itu sendiri adalah persaudaraan. Ukhuwah itu sendiri itu adalah persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi sebelum kita membahas definisi ukhuwah, saya akan memberikan sebuah pandangan. Ukhuwah itu memiliki dua. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, kemudian yang kedua ukhuwah jahiliyah. Ukhuwah Islamiyah dalam kamus Al-Munjid bahasa Arab itu adalah yang tidak terlepas dari sebuah nasab, keturunan, kemudian persusuan, pertalian, pernikahan. Dan kemudian
ulama Ibnu Khaldun mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang dimana ketika ingin berkumpul dengan yang lainnya itu adalah suatu kewajaran. Dan begitu pun juga ya dalam ulama yang mengatakan makhluk sosial itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah ukhuwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Tidaklah hanya sajalah orang mukmin yang bisa berukhuwah. Berukhuwah untuk apa? Ukhuwah untuk menikmati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati rasanya persaudaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah jahiliyah. Ukhuwah jahiliyah itu adalah ukhuwah ikatannya yang tidak berdasarkan kepada akidah Islam, tidak berdasarkan keimanan. Dia hanya sebatas perikatan dari sebuah komunitas, perikatan dari sebuah geng atau kelompok ataupun yang lain-lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah mendapati suatu kasus pada zamannya ada ukhuwah jahiliyah yang dilakukan sama dua orang Quraisy, yaitu yang bernama Abu Ubay bin Khalaf dan An-Nazir bin Haris. Dua ini adalah bersahabat, tapi sahabatnya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah jahiliyah. Ubay bin Khalaf dan An-Nazir bin Haris adalah mereka mempunyai hasrat ya untuk sama-sama sampai dengan meninggal dunia itu bersahabat. Itu adalah ukhuwah. Tapi ukhuwahnya ini salah mengartikan. Kenapa? Karena ketika suatu ketika An-Nazir bin Haris pernah mendengar Rasulullah SAW di Mekah sedang melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian An-Nazir bin Haris itu merasa ada sesuatu yang membuat An-Nazir bin Haris itu merasapi, kemudian cenderung dengan Rasulullah SAW. Datanglah sahabatnya Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf mengatakan, "Wahai sahabatku, aku melihat engkau sudah cenderung kepada Muhammad SAW." Kemudian An-Nazir bin Haris mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya tidaklah cenderung kepada Nabi Muhammad karena saya bersaudara dengan engkau An-Nazir bin Ubay bin Khalaf." Nah, maka karena itu sendiri turunlah ayat Allah hadis Rasulullah SAW, nanti kelak mereka itu akan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan, perbuatannya mereka, karena ukhuwah yang dilakukan adalah ukhuwah jahiliyah. Nah, maka teman-temanku sekalian, ini momentum tepat sekali di Ramadan yang sangat membuat kita gerak kita tuh dibatasi. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh kumpul bersama, kemudian tidak boleh melakukan aktivitas buka puasa bersama, terus kemudian melakukan kegiatan ataupun kajian bersama. Nah, ini membuat kita untuk senantiasa solidar kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Kalau tidak ada ukhuwah di dalam diri kita nggak mungkin bersaudara dengan saudara yang lain. Kalau tidak ada persaudaraan di dalam diri kita, mungkin kita tidak peduli dengan teman-teman kita. Kita lihat dulu aja tetangga kita yang ada di sekeliling kita. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dia adalah yang peduli terhadap tetangganya. Coba tetangga kita, ada gak tetangga kita yang belum makan? Ada gak tetangga kita ketika menunggu azan, menunggu berbuka puasa, itu belum ada makanan di depannya? Itu tugas kita. Tugas kita untuk memberikan makanan, sedikit berbagi. Kata Rasulullah, berikan makanan walaupun sekedar air putih ataupun kurma. Maka pahalanya ketika kita memberikan makanan kepada orang berbuka puasa, pahala orang yang berpuasa itu akan mengalir kepada kita semua. Nikmatnya, subhanallah, masya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya pahala puasa. Yang namanya sunnah, yang kemudian puasa yang sunnah dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala, yang wajib berlipat-lipat pahalanya. Apa yang membuat kita menjadi tidak mau bergerak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, peran kita sebagai seorang pelajar maka adalah untuk senantiasa tata'allam, menuntut ilmu, ya, tuntut ilmu dulu, kemudian pelajari, kemudian banyak baca, banyak belajar,
kemudian banyak bertanya kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kemudian kakak-kakak kelas kita, ataupun yang lainnya atau orang tua kita, itu silakan. Karena ketika kita sudah berilmu, insya Allah ketika kita menjalankan aktivitas amalan-amalan, maka amalan kita berdasarkan keilmuan. Nah, kembali lagi kepada nikmat ukhuwah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatannya ukhuwah itu. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-210, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak hanya orang mukmin sajalah yang bisa bersaudara. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, tinggal kita dapati saja ukhuwahnya. Gimana caranya? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta yang kuat, cinta yang hakiki, cinta yang tidak terputus, dan cinta yang tidak akan hatta sekalipun kita meninggal dunia, maka meninggal dunianya pun kita itu akan dikenang oleh Allah, dikenang oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun siapa saja yang masih hidup akan amal-amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Kemudian kebersihan hati dari hasad dan riya. Dan yang keempat adalah berpedoman kepada ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan-tahapan ukhuwah itu akan terbentuk, akan jadi apabila kita memenuhinya. Maka oleh karena itu kita bahas tahapannya. Yang pertama itu adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat juga pada ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kalian aku ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan perempuan agar kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan agar kamu saling lita'arafu, saling mengenal. Nah, ini adalah sebuah fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita, menciptakan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Dimanapun juga, baik itu di belahan benua, belahan negara, kemudian daerah, kalau dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah saudara kita. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu sendiri adalah saling memahami. Jadi ketika kita sudah berkenalan, kita pahami saudara kita. Nah, kenalin teman kita, kenalin tetangga kita. Apa yang biasa mereka lakukan, apa yang mereka lakukan ketika mereka itu lagi bersedih, lagi bersukaria dan bersenang, apa yang mereka lakukan, kenalin gitu kan, kebiasaan-kebiasaannya mereka. Maka ketika kita sudah saling mengenali dengan satu yang lain, maka semakin kuat ikatan kita, tahapan ukhuwah kita semakin kuat. Sebagaimana ada sebuah cerita pada zaman Nabi, yaitu ada sahabat Nabi yang ingin memberikan hadiah kepala kambing kepada saudaranya. Maka saudara ini yang membawa kepala kambing diketok pintunya, kemudian assalamualaikum, saya ingin memberikan hadiah kepala kambing. Kemudian kata si fulan, baik saya terima hadiahnya. Kemudian si fulan ini memberikan kepada hadiahnya lagi yang lain, memberikan kepada lagi yang lain, memberikan lagi kepada yang lain, hingga pada akhirnya kepala kambing itu kembali kepada yang punya. Subhanallah gitu kan. Dan mereka memahami bahwasanya sahabat Nabi yang membutuhkan makanan itu adalah beliau yang memotong kambing itu sendiri. Nah, pahami saudara kita, apa sih masalahnya, apa sih yang dideritanya, apa sih kendala-kendalanya. Sebagai seorang muslim, kita hadir di tengah-tengahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong. Ikatan yang ketiga ini harus kita bentuk. Mulai dari saat ini, mulai sekecil apapun, mulai dari diri sendiri, yuk kita mulai aware, sadar, tolong menolong. Apa yang ada di depan kita, yang bisa kita lakukan, ya lakukan dalam bentuk hal tolong menolong. Nah, sebagaimana sahabat Nabi ada gitu kan, kedatangan sebuah tamu yang ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin menerima tamuku? Kata Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat Nabi yang mengacungkan tangan, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamumu.
Maka datanglah bertamu itu, kemudian satu waktu malamnya itu kata sang suami, wahai istri, adakah makanan? Gak ada, cukup hanya buat kita dan anak-anak kita. Kalau gitu anak kita suruh tidur lebih cepat, kemudian kamu siapkan 2 makanan. Makanan pertama hidangkan buatnya, dan makanan kedua adalah untukku. Cuma piring kosong saja akan aku temani. Dan kemudian lampunya dipadamkan. Untuk apa? Untuk tolong menolong kepada sahabat Nabi yang sedang bertamu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Allah puji dalam sebuah surat Al-Hasyr ayat 9. Sungguh Allah merasa heran atau kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian. Maka Allah tamu kalian. Ini bukti sebuah bukti yang harus kita contoh di kehidupan saat ini. Kita masih ada uang, kita masih ada makanan, kita masih ada barang yang kita cintai, tapi ada saudara kita yang sangat membutuhkan lebih dari kita, maka coba berbagi, tolong menolong. Mungkin kebahagiaan mereka itu lebih bahagia, ya, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Kita mungkin masih bisa mengalah, tapi insya Allah ketika kita mengalah, maka Allah akan ganti dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Tahapan ketiga adalah tolong menolong. Maka tahapan yang keempat adalah takaful. Apa itu takaful? Adalah saling membebani, saling menanggung satu dengan yang lainnya. Nah, ketika empat tahapan ukhuwah ini sudah dibentuk, maka tolong menanggung ini adalah membuat kita itu menjadi orang yang mengetahui kondisi saudara kita. Kita tahu dengan wajah senyumnya saudara kita itu, oh dia lagi bersusah. Kita tahu wajah senyum kita ketika dia lagi senang, oh saya tahu wajah saudaraku lagi senang dan bahagia. Itu dengan cara menanggung. Kita sudah peduli kepada saudara-saudara kita. Baik teman-temanku, yang terakhir kiat-kiat untuk meningkatkan ukhuwah. Yang pertama adalah mengatakan kita cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala, pada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, dan yang lain-lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya sahabat, wahai saudaraku, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika berpisah kita mengucapkan doa mengucapkan doa sebagaimana Rasulullah pernah meminta doa kepada Umar bin Khattab. La tansana fi du'aika ya Uhayya. Jangan lupa doakan saya wahai Umar bin Khattab yang aku sayangi. Sekali Rasulullah saja itu meminta doa kepada Umar. Nah, maka kita pun ketika kita berpisah dengan saudara kita jangan lupa meminta doa. Kemudian yang ketiga, pasang wajah bahagia, happy ketika bertemu dan berpisah. Ini adalah salah satu orang yang mendapatkan naungan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, dia bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berjabat tangan ketika berjumpa. Nah, kecuali non-muhrim. Jadi kalau laki-laki yang perempuan itu nggak boleh, cukup begini saja. Tapi kalau misalnya mau perempuan sama perempuan, boleh cipika-cipiki gitu kan, cium pipi kiri dan kanan. Kemudian laki-laki boleh berpelukan dan yang lainnya. Dan yang kelima adalah mengucapkan keberhasilannya, selamat atas keberhasilannya. Apapun jenis keberhasilannya, baik dia setelah mengerjakan tugas, kemudian dia ulang tahun, ataupun yang lainnya. Dan kemudian yang keenam, kasih hadiah. Boleh hadiah yang kecil, hadiah yang besar, atau hadiah yang paling disukai sama teman kita, sama sahabat kita, sama saudara kita, boleh silakan. Ini untuk membangun kiat-kiat ukhuwah. Dan yang terakhir adalah memperhatikan dan membantu keperluannya. Apa yang bisa kita bantu? Kalau kita bisa bantunya dalam bentuk uang, silakan. Kalau kita bisa bantunya dalam bentuk tenaga, silakan. Dalam bentuk pikiran, boleh. Ataupun hanya sebatas telinga. Misal teman kita ingin curhat, kita cuma bisa jadi pendengar aja, ya udah, nggak masalah. Itu bisa melegakan masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita. Baik, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau seandainya banyak kesalahan atau kekurangan yang datangnya dari Allah, dari saya pribadi, kemudian benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin.